Kakek ini diusir dari bank karena pakaiannya lusuh dan kumuh. Setelah kantong yang ia bawa dibuka, semua terkejut. Ternyata, langit pagi itu cerah, namun udara di pusat kota terasa sesak oleh hiruk-pikuk kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang dengan terburu-buru. Di antara keramaian tersebut, seorang kakek tua melangkah pelan memasuki area parkir sebuah bank ternama. Namanya Rusdi, pria berusia 70-an tahun dengan rambut putih yang mulai menipis dan wajah penuh kerut akibat bertahun-tahun terpapar matahari. Ia mengenakan baju kemeja lusuh yang sudah pudar warnanya, celana panjang kotor, serta sepasang sandal jepit yang tampak aus. Di pundaknya, ia membawa karung besar yang terlihat berat, membuat langkahnya semakin lambat. Rusdi mendekati pintu masuk bank, tempat beberapa nasabah lain sedang berdiri di depan antrian mesin teller. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Bukan karena kehadirannya menyita perhatian, tetapi karena penampilannya yang kontras dengan kemewahan interior bank. Lantai marmer yang mengkilap, lampu gantung kristal yang mewah, serta deretan meja kerja pegawai yang rapi menciptakan suasana eksklusif yang seolah-olah tak cocok untuk seseorang seperti Rusdi. "Maaf, Pak," kata salah satu satpam bank dengan nada sopan tapi dingin. "Mungkin Bapak bisa cari tempat lain dulu. Barang bawaan Bapak ini agak kurang pantas untuk dibawa masuk." Rusdi hanya tersenyum tipis, tidak marah atau tersinggung. "Saya ada urusan penting di sini," katanya dengan suara tenang, hampir berbisik. "Kalau boleh, saya ingin menunggu giliran." Satpam itu ragu sejenak, tapi akhirnya mengizinkan Rusdi masuk setelah melihat tatapan tajam dari manajer bank yang sedang lewat. Rusdi pun melangkah masuk, masih membawa karung besarnya, dan duduk di kursi tunggu paling pojok. Nasabah lain yang melihatnya saling berbisik. "Bapak itu siapa ya? Kok kayak pemulung?" gumam seorang wanita muda kepada temannya. "Mungkin pengemis yang nyasar," balas temannya sambil menahan tawa. Di balik meja teller, Andi, seorang pegawai bank, muda berusia awal 30-an, juga memperhatikan Rusdi dari kejauhan. Dengan seragam rapi dan dasi sempurna, Andi merasa dirinya lebih berkelas dibandingkan kakek tua itu. Ia bahkan bergosip dengan rekan kerjanya tentang Rusdi. "Nasabah macam apa sih dia? Datang ke bank pakai karung besar kayak mau ngumpulin sampah," ujar Andi sambil tertawa kecil. "Iya nih, mungkin cuman mau minta sumbangan," timpal rekannya, ikut tertawa. Namun, Rusdi tidak peduli dengan semua komentar itu. Ia duduk dengan tenang, sesekali mengamati sekelilingnya dengan pandangan bijak yang sulit dipahami oleh orang lain. Ketika nomor antreannya dipanggil, ia bangkit perlahan, mengangkat karungnya, dan berjalan menuju konter teller. Tepat saat itulah, semua orang di ruangan mulai memperhatikan gerak-geriknya dengan rasa penasaran bercampur prasangka. "Nomor 45, silakan," panggil seorang teller wanita dengan nada formal. Rusdi melangkah mendekat, meletakkan karungnya di samping konter, dan berkata, dengan suara pelan namun tegas, "Selamat pagi, saya ingin mencairkan cek ini." Saat itulah, semua orang di ruangan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada sosok Rusdi. Walaupun penampilannya sederhana, aura ketenangannya begitu kuat, seolah menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Dan tanpa mereka sadari, hari itu akan menjadi pembelajaran hidup yang tak terlupakan bagi semua orang di bank tersebut. Rusdi berdiri di depan konter teller, dengan karung besar yang masih tergeletak di sampingnya. Teller wanita yang melayaninya tampak ragu-ragu, matanya beralih dari wajah Rusdi ke karung itu berkali-kali. Suasana di ruangan menjadi hening sejenak, semua orang menahan napas, penasaran dengan apa yang akan dilakukan kakek tua itu. "Maaf, Pak," kata teller itu dengan nada sopan tapi hati-hati. "Bolehkah saya melihat dokumen yang ingin Bapak proses?" Rusdi mengangguk pelan. Dengan gerakan tenang, ia membuka karungnya perlahan. Semua mata tertuju padanya, termasuk Andi yang sedang melayani nasabah lain di meja teller sebelah. Isi karung itu bukan sampah atau barang-barang tak berguna seperti yang mereka duga. Sebaliknya, karung tersebut berisi tumpukan dokumen rapi dalam amplop coklat tebal, serta sebuah cek bank yang langsung membuat semua orang tercengang. "Nominalnya? Berapa?" gumam teller wanita itu setelah membaca angka di cek tersebut. Ia menelan ludah, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Angka di cek itu mencapai miliaran rupiah. Ruangan itu sontak gempar. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari berbagai sudut. Beberapa nasabah yang tadinya meremehkan Rusdi kini memandangnya dengan mata penuh rasa hormat. Andi, yang mendengar keributan dari mejanya, langsung meninggalkan nasabahnya dan mendekati konter tempat Rusdi berada. "Apa ini benar-benar milik Bapak?" tanya Andi dengan nada gugup, mencoba menyembunyikan rasa malunya. Rusdi hanya tersenyum tipis. "Ya, benar. Ini untuk donasi kepada komunitas kurang mampu di desa saya." Andi terdiam, merasa seperti ditampar oleh realitas. Ia ingat bagaimana ia dan rekan-rekannya sempat mengolok-olok Rusdi hanya beberapa saat lalu. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah dan malu. Sementara itu, teller wanita segera memproses dokumen-dokumen Rusdi dengan sikap yang jauh lebih hormat dibandingkan sebelumnya. Saat proses administrasi berlangsung, manajer bank datang mendekat. Ia adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Arman yang tampak sangat mengenal Rusdi. Dengan nada hormat, Pak Arman menyapa Rusdi dan meminta izin untuk berbicara dengannya di ruang privat. Semua orang di ruangan semakin penasaran. Di ruang pertemuan, Pak Arman menjelaskan kepada tim manajemen bahwa Rusdi bukanlah orang sembarangan. Rusdi adalah mantan direktur utama salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia. Setelah pensiun beberapa dekade lalu, ia memilih hidup sederhana di desa, jauh dari sorotan media dan dunia bisnis. Namun, meskipun telah meninggalkan kehidupan glamor, Rusdi tetap aktif dalam kegiatan amal dan sosial, menggunakan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. "Beliau adalah contoh nyata dari kesuksesan sejati," kata Pak Arman kepada tim manajemen. "Harta dan status tidak pernah mengubah cara beliau memperlakukan orang lain. Bahkan di usianya yang sudah lanjut, beliau tetap rendah hati dan peduli pada sesama." Setelah pertemuan singkat itu, Pak Arman keluar dari ruang privat dan mengumumkan kepada seluruh pegawai bank tentang identitas Rusdi. Semua orang terkejut, termasuk Andi, yang merasa semakin kecil di hadapan kakek tua itu. Andi, yang biasanya sombong dan meremehkan orang lain, kini merasa seperti anak kecil yang baru saja diberi pelajaran hidup. Ia mendekati Rusdi setelah proses administrasi selesai dan mencoba meminta maaf. "Pak Rusdi, saya minta maaf atas perlakuan saya tadi," kata Andi dengan suara bergetar, wajahnya memerah karena malu. "Saya tidak tahu siapa Bapak sebenarnya, dan saya salah menilai Bapak hanya dari penampilan." Rusdi menatap Andi dengan pandangan bijak. Ia tidak marah atau dendam, hanya tersenyum lembut. "Anak muda, jangan pernah menilai buku dari sampulnya," katanya dengan nada tenang. "Penampilan seseorang tidak mencerminkan siapa dia sebenarnya. Yang penting adalah isi hatinya, bukan luarnya." Andi mengangguk, air mata mulai menggenang di matanya. Ia menyadari bahwa pelajaran ini bukan hanya tentang Rusdi, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Tentang bagaimana ia harus memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Sebelum meninggalkan bank, Rusdi memberikan pesan terakhir kepada seluruh pegawai yang hadir. "Uang bukanlah segalanya," katanya dengan suara pelan namun tegas. "Kebaikanmu kepada orang lain, itulah yang akan kembali padamu. Ingatlah itu." Setelah Rusdi pergi, suasana di bank berubah total. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata bijak yang baru saja mereka dengar. Andi, yang biasanya acuh tak acuh terhadap nasabah biasa, kini mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di benak Andi. Mengapa Rusdi memilih untuk hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan luar biasa? Apakah ada alasan lebih dalam di balik pilihan hidupnya itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menggoda pikiran Andi, dan ia bertekad untuk mencari jawabannya. Tanpa disadari, pertemuannya dengan Rusdi telah membuka pintu bagi perjalanan transformasi dirinya yang lebih besar. Hari itu, setelah Rusdi meninggalkan bank, suasana di ruangan masih terasa berbeda. Semua pegawai tampak lebih tenang, tetapi juga lebih canggung. Mereka yang sebelumnya meremehkan kakek tua itu, kini sibuk membicarakan kejadian tadi dengan nada penuh rasa hormat. Andi duduk di mejanya, menundukkan kepala,
Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata bijak Rusdi yang terus terngiang-ngiang di telinganya. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Gumam Andi pelan, mengulangi kalimat Rusdi dalam hati. Ia merasa malu, sangat malu. Bagaimana mungkin ia bisa begitu gegabah? Selama ini, ia selalu bangga pada dirinya sendiri karena dianggap sukses. Berpenampilan rapi, memiliki pekerjaan bergengsi, dan hidup nyaman di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Namun, hari ini, semua itu terasa kosong. Di depan matanya, seorang kakek tua dengan penampilan lusuh telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari apa yang terlihat di permukaan. Andi mencoba melanjutkan pekerjaannya, tetapi sulit berkonsentrasi. Setiap kali ia melayani, nasabah, wajah Rusdi terlintas di benaknya. Ia mulai membandingkan sikapnya sendiri dengan kebijaksanaan Rusdi. Kenapa ia begitu mudah menilai orang lain hanya dari penampilan mereka? Apakah ia sudah menjadi sombong tanpa sadar? Malam harinya setelah pulang kerja, Andi duduk di kamarnya, memandangi cermin besar di dinding. Ia menatap bayangannya sendiri, mencoba mencari jawaban. Apa yang salah denganmu? Tanyanya pada dirinya sendiri. Kenapa kamu jadi seperti ini? Pikiran-pikiran itu membuatnya gelisah. Ia ingat bagaimana Rusdi tersenyum saat memberikan nasihat kepadanya. Senyuman itu tidak ada kemarahan atau dendam, hanya kebijaksanaan yang mendalam. Andi menyadari bahwa Rusdi bukan sekadar pria tua biasa. Ia adalah seorang guru kehidupan yang datang untuk memberinya pelajaran penting. Beberapa hari kemudian, Andi mendapat kabar bahwa Rusdi akan kembali ke bank untuk menyelesaikan proses donasi. Kabar itu membuat jantung Andi berdebar-debar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk memperbaiki kesalahannya. Ia ingin meminta maaf secara langsung kepada Rusdi, bukan hanya karena merasa bersalah, tetapi karena ia benar-benar ingin belajar darinya. Ketika Rusdi masuk ke bank, kali ini semua orang menyambutnya dengan hormat. Tidak ada lagi tatapan merendahkan atau bisikan-bisikan sinis. Andi, yang sudah menyiapkan diri, langsung mendekati Rusdi setelah ia duduk di kursi tunggu. Pak Rusdi, panggil Andi dengan suara lembut. Boleh saya bicara sebentar dengan Bapak? Rusdi menoleh menatap Andi dengan pandangan tenang. Tentu, Nak. Ada apa? Andi menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Saya ingin meminta maaf atas perlakuan saya minggu lalu. Saya salah menilai Bapak hanya dari penampilan, dan itu sangat tidak pantas. Saya malu pada diri saya sendiri. Rusdi tersenyum tipis. Anak muda, saya sudah bilang kan, saya tidak marah. Ini adalah bagian dari kehidupan. Yang penting adalah kamu mau belajar dari kesalahanmu. Tapi, Pak, Andi ragu sejenak, lalu melanjutkan, bagaimana Bapak bisa begitu sabar dan bijaksana? Saya merasa hidup saya selama ini kosong dibandingkan dengan apa yang Bapak ajarkan. Rusdi tertawa kecil, suaranya terdengar hangat dan menenangkan. Nak, hidup ini bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu miliki, atau seberapa tinggi jabatanmu. Hidup ini tentang bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Uang hanyalah alat, bukan tujuan. Kalau kamu menggunakan uang untuk kebaikan, maka itulah arti sebenarnya dari kesuksesan. Andi mengangguk, meresapi setiap kata yang diucapkan Rusdi. Tapi, kenapa Bapak memilih untuk hidup sederhana meskipun punya kekayaan sebesar itu? Kenapa tidak tetap tinggal di kota dan menikmati hidup mewah? Rusdi tersenyum lagi, kali ini dengan pandangan yang lebih dalam. Karena saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari barang-barang mewah atau status sosial. Kebahagiaan itu datang dari hati yang damai dan kepuasan batin, karena bisa membantu orang lain. Di desa, saya bisa hidup lebih dekat dengan alam, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih dekat dengan sesama manusia. Itu yang membuat saya bahagia. Andi terdiam, merenungkan kata-kata Rusdi. Ia menyadari bahwa selama ini ia salah arah. Ia terlalu fokus pada penampilan dan pencitraan, sehingga melupakan nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup. Sebelum Rusdi pergi, ia memberikan satu nasihat terakhir kepada Andi. Nak, sukses sejati bukanlah tentang berapa banyak uang yang kamu miliki, melainkan tentang bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Jangan pernah meremehkan siapapun,
karena setiap orang memiliki cerita dan identitas unik yang layak dihormati. Jadilah pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Andi mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa seperti mendapatkan pencerahan baru. Kata-kata Rusdi bukan hanya nasihat, tetapi juga sebuah tantangan bagi dirinya untuk berubah. Setelah Rusdi pergi, Andi kembali ke mejanya dengan semangat baru. Ia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih rendah hati, dan lebih peduli terhadap orang lain. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi ia yakin bahwa langkah pertama adalah yang paling penting. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Rusdi, Andi mulai mengalami perubahan yang nyata. Ia tidak lagi meremehkan nasabah berdasarkan penampilan atau status sosial mereka. Setiap kali seseorang masuk ke bank, ia menyambut mereka dengan senyuman, tulus dan sikap hormat, tanpa memandang siapa mereka. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan ini, meskipun awalnya ada yang menganggapnya hanya basa-basi. Namun, seiring waktu, sikap Andi yang baru mulai mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Beberapa pegawai bank lainnya, termasuk teller, wanita yang sebelumnya juga meremehkan Rusdi, mulai meniru cara Andi memperlakukan nasabah. Suasana di bank pun berubah menjadi lebih hangat dan ramah. Para nasabah yang biasanya datang dengan rasa cemas atau tegang kini merasa lebih nyaman dan dihargai. Andi juga mulai terlibat dalam kegiatan amal di luar pekerjaannya. Ia menggunakan waktu luangnya untuk membantu komunitas kurang mampu di sekitar kota, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia ingat pesan Rusdi tentang pentingnya memberi kembali kepada masyarakat, dan ia ingin menerapkannya dalam hidupnya sendiri. Perubahan Andi tidak hanya terlihat di tempat kerja, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Ia mulai lebih peduli pada keluarga dan teman-temannya. Sebelumnya, ia sering merasa bahwa kesibukannya di bank adalah prioritas utama, sehingga ia jarang meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat. Namun, sekarang ia menyadari bahwa hubungan manusia jauh lebih berharga daripada pencapaian materi. Suatu hari, saat sedang membantu membersihkan sebuah panti asuhan sebagai bagian dari kegiatan sukarela, Andi bertemu seorang anak kecil bernama Budi. Anak itu tampak malu-malu saat pertama kali berbicara dengannya, tetapi Andi mendekatinya dengan sabar, menanyakan kabarnya dan mendengarkan ceritanya. Budi bercerita bahwa ia sering diejek oleh teman-temannya karena pakaiannya yang lusuh dan tidak memiliki barang-barang mewah seperti anak-anak lain. Mendengar itu, Andi tersentak. Ia langsung teringat pada dirinya sendiri bagaimana ia dulu menilai Rusdi hanya dari penampilannya. Tanpa ragu, Andi berkata kepada Budi, "Jangan pernah pedulikan omongan orang lain, Nak. Kamu adalah pribadi yang istimewa, bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena siapa dirimu." Budi tersenyum, matanya berbinar. Kata-kata Andi membuatnya merasa lebih percaya diri. Saat itulah Andi menyadari bahwa ia tidak hanya berubah untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain merasa lebih dihargai. Pada suatu pagi yang cerah, Rusdi kembali ke bank untuk menyelesaikan proses donasi tambahan. Kali ini, semua orang menyambutnya dengan senyuman hangat, termasuk Andi, yang langsung mendekati Rusdi dengan rasa hormat. "Pak Rusdi," kata Andi dengan nada penuh semangat. "Saya ingin berterima kasih atas pelajaran yang Bapak berikan kepada saya. Saya sudah mulai memperbaiki diri, dan saya harap Bapak bisa melihat perubahan saya." Rusdi tersenyum lembut. "Saya sudah melihatnya, Nak. Perubahanmu terlihat jelas dari sikapmu terhadap orang lain. Itu adalah balasan terbaik yang bisa kamu berikan." Kata-kata Rusdi membuat Andi merasa lega. Ia tahu bahwa ia tidak perlu membalas dendam secara langsung kepada orang-orang yang dulu meremehkannya. Sebaliknya, ia telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan itulah bentuk balas dendam yang paling bermakna. Setelah Rusdi menyelesaikan urusannya di bank, manajer Pak Arman mengumumkan sesuatu yang mengejutkan kepada seluruh tim. Atas dedikasi dan perubahan sikapnya yang luar biasa, Andi dipilih sebagai pegawai terbaik bulan ini, katanya dengan nada bangga. Semua orang bertepuk tangan, termasuk Rusdi, yang tersenyum puas melihat perkembangan Andi. Penghargaan,
Ini bukan hanya sekadar pengakuan atas kinerjanya, tetapi juga simbol transformasi besar yang telah ia alami. Andi merasa terharu, menyadari bahwa perjalanan panjangnya untuk berubah akhirnya membuahkan hasil. Namun, ada satu hal yang membuat Andi semakin termotivasi. Ia menyadari bahwa perubahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab. Yang lebih besar, ia bertekad untuk terus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, membuktikan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan dapat menular kepada siapa saja. Beberapa bulan telah berlalu sejak kunjungan terakhir Rusdi ke bank. Andi kini menjadi sosok yang sangat berbeda dari dirinya di masa lalu. Ia tidak hanya dikenal sebagai pegawai teladan di tempat kerja, tetapi juga sebagai pribadi yang rendah, hati dan peduli terhadap sesama. Kegiatan amalnya semakin intensif, dan ia bahkan mulai mengajak rekan-rekannya untuk bergabung dalam berbagai program sosial. Perubahan sikap Andi telah menginspirasi banyak orang di sekitarnya, menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan harmonis. Namun, meskipun sudah banyak berubah, ada satu hal yang masih mengganjal di benak Andi. Ia belum pernah bertemu, ia lagi dengan kanan Rusdi sejak pengumuman pegawai terbaik bulan ini. Ia merasa bahwa masih ada pelajaran penting yang ingin ia pelajari dari kakek bijak itu. Setiap kali ia memikirkan Rusdi, ia selalu teringat pada senyum tenangnya dan nasihat-nasihatnya yang mendalam. Andi bertekad untuk menemui Rusdi sekali lagi, bukan hanya untuk berterima kasih, tetapi juga untuk memastikan bahwa ia tetap berada di jalur yang benar. Suatu sore, setelah jam kerja selesai, Andi memutuskan untuk pergi ke desa kecil tempat Rusdi tinggal. Ia telah mencari tahu alamatnya melalui Pak Arman, manajer bank yang dulu memberitahunya tentang identitas Rusdi. Perjalanan menuju desa itu cukup jauh, melewati jalan berliku dan hamparan sawah yang luas. Udara di sana terasa segar, jauh berbeda dari hiruk-pikuk kota yang biasa ia jalani. Sesampainya di desa, Andi langsung menuju rumah sederhana Rusdi. Ketika ia mengetuk pintu, Rusdi muncul dengan senyum hangat seperti biasa. "Andi, apa yang membawamu ke sini?" tanya Rusdi dengan nada ramah, seolah sudah menduga kedatangan pemuda itu. Andi tersenyum malu-malu. "Pak Rusdi, saya datang untuk berterima kasih sekali lagi atas semua yang Bapak ajarkan kepada saya. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya tetap berada di jalur yang benar." Rusdi mengangguk, lalu mengundang Andi masuk ke rumahnya. Di dalam, suasana sangat sederhana, tetapi terasa nyaman dan damai. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga dan kenangan lama. Di sudut ruangan, ada sebuah rak kecil berisi buku-buku tua yang tampak sering dibaca. "Anak muda," kata Rusdi setelah mereka duduk, "perjalananmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik tidak akan pernah berakhir. Selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang. Yang penting adalah niatmu untuk terus berusaha." Andi mengangguk, menyadari bahwa perubahan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlangsung. Ia kemudian bertanya, "Pak Rusdi, apa yang membuat Bapak bisa tetap rendah hati meskipun memiliki begitu banyak pencapaian?" Rusdi tersenyum lembut. "Karena saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Harta dan status hanya sementara, tapi kebaikan yang kita tanamkan akan terus hidup, bahkan setelah kita tiada." Kata-kata itu membuat Andi merenung. Ia menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang diri sendiri, melainkan tentang dampak positif yang kita berikan kepada dunia. Setelah beberapa jam berbincang, Andi pamit pulang. Sebelum meninggalkan rumah Rusdi, ia memberikan amplop kecil berisi sumbangan pribadi untuk kegiatan amal yang Rusdi kelola. Rusdi menerima amplop itu dengan senyum penuh rasa syukur. "Terima kasih, Nak," kata Rusdi. "Ingatlah, anak muda, kebijaksanaan adalah harta yang tak ternilai. Gunakan itu untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik." Andi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Rusdi hari itu telah menutup babak penting dalam hidupnya, sekaligus membuka lembaran baru yang penuh harapan. Di perjalanan pulang, Andi merenungkan semua pelajaran yang telah ia dapatkan. Ia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa besar pencapaian kita, melainkan tentang seberapa besar cinta dan kebaikan yang kita tebarkan kepada orang lain.
Kata-kata Rusdi terus terngiang di benaknya. Kebaikanmu akan kembali padamu, begitu juga dengan keburukanmu. Cerita ini mengajarkan pentingnya menghargai setiap individu tanpa memandang penampilan atau status sosial. Kesuksesan sejati bukan diukur dari kekayaan materi, melainkan dari kebaikan hati dan dampak positif yang kita berikan kepada orang lain. Melalui perjalanan transformasi Andi, kita diajak untuk merefleksikan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan cinta kasih. Andi dan rekan-rekannya di bank mulai menerapkan nilai-nilai yang diajarkan Rusdi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita dan identitas unik yang layak dihormati. Dan meskipun Rusdi kini kembali ke kehidupan sederhananya di desa, jejak kebijaksanaannya akan selalu hidup dalam hati mereka yang pernah bertemu dengannya.